Saya dipanggil sama Ganjeng Kopassus Pramono Edi Wibowo. Saya dipanggil menghadap di Cicahe. Dia bertanya sama saya, "Abdul, apakah ilmu hitam itu ada?" Saya santet itu. Apa terjadi? Saya doa. Kenapa? Yang ngomong ini jenderal, bukan kopral. Dan dia ngomong, mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan. Ayat Tuhan merupakan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasamu. Lawat kami secara pribadi dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, pas bilang saya ditanya, kamu ingin jadi apa? Dan kamu minta apa? Aku minta sakti kuat. Kamu sudah tahu, kepercayaan pemanggilan arwah, penghormatan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Salam Sobat Ministry Channel, terima kasih terus mendukung channel ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pelayanan Tony. Namun terdahulu mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dan mendengarkan kesaksian Pak Daud Tony. Kiranya Engkau memberkati channel ini, Engkau memberkati setiap orang-orang yang menonton, dan mereka semua boleh dipulihkan. Berkati juga Pak Daud Tony dalam setiap pelayanannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suatu kali saya waktu mau diwisuda, Pendeta Amos berkata, "Daud, kita sepakat kamu harus diluluskan. Tapi tidak boleh lulus sekolah tinggi teologi ya. Karena apa? Ini kamu tidak nyampe." Ya udah, saya diwisuda. Waktu diwisuda, saya harapkan satu toh. Saya pulang ke rumah kerja. Kenapa harus kerja? Karena saya tahu saya tidak bisa jadi pendeta. Saya tidak bisa jadi pendeta, tidak bisa jadi pengajar. Saya tahu itu. Apa yang terjadi saudara? Langsung pikiran saya satu. Habis wisuda saya mau kerja. Gitu wisuda, lulus. Saya naik angkot, kok saudara-saudara saya tidak ada yang jemput saya. Saya sampai rumah, dapat berita yang tidak baik. Sebenarnya kadang kita berkata tidak baik, tapi itu yang terbaik untuk kita. Saya datang sampai rumah. Ayah saya dipecat, adik saya dipecat, kakak saya dipecat. Satu hari dipecat rame-rame. Habis wisuda dipecat rame-rame dah. Saya bingung, saya mau kerja apa ini dah. Saya berpikir, kalau saya stres, semua stres, satu keluarga gila dah. Harus ada satu yang normal kan gitu dah. Waktu itu saya doa menyembah Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Saya doa menyembah Tuhan. Tiba-tiba ada suara Tuhan. Apa yang di tanganmu, lakukan dengan setia. Ada plastik bekas gula. Tuhan, apa aku menjadi pemulung ya? Dan tiba-tiba suara berkata, dengan tanda salibnya kau akan menang. Saya bawa plastik gula itu, saya ngomong sama mama saya, "Mah, aku mau jualan plastik." Daud, ingat saya, kadang sekitar kita tidak mendukung kita. Daud, di antara anak mama, kamu yang paling goblok, gitu dah. Aduh. Nanti kalau dikasih modal habis semua. Tapi mama, beri saya satu kesempatan. Ini ada uang 100.000 rupiah. Kalau kamu berhasil, berarti Tuhan menyertai kamu. Tapi kalau gagal, ingat modal terakhir. Satu saya udah ada 100.000. Itu tahun 96, saya masih ingat. Tahun 96. "Mah, aku perlu sepeda motor untuk nyoba kerja, untuk transportasi." Mama saya ngomong, "Ini motor Yamaha Post One. Bulan depan kita tidak sanggup bayar kreditnya.
Maksudnya kamu yang terusin lagi. Hah? 100.000 terus ini lagi dah. Nah, ingat saudara, selama kita ada nafas, berarti masih ada awal baru perubahan. Itu konsepnya. Walaupun kita ditekan apapun, kita boleh panik, kita boleh takut, tapi ada satu yang tidak boleh hilang, tetap berpikir jernih dan logis. Itu aja. Setakut apapun, sepanik apapun, tidak boleh sampai konyol. Saya itu ya udahlah, saya langsung naik motor, beli di plastik itu. Saya masih ingat dapat 25 kilo HD, resek hitam, saya masih ingat itu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku jual di mana? Aku tidak punya pengalaman kerja gini-gini. Ingat, dalam hidup ini melangkah dulu. Apa saudara? Melangkah. Saya jualan plastik ke mbok-mbok, ke simbok-simbok saudara. Sehari untuk 2.000, 5.000. Di dalam hidup ini yang penting satu, tidak boleh menyerah pada keadaan. Tetap berjuang. Apa saudara? Tetap apa saudara? Tetap apa? Tetap berjuang. Tetap berjuang. Waktu itu dari omset 25 kilo, setengah kintal, 1 kintal, setengah ton, 1 ton, 2 ton, puluhan ton, sampai berdiri pabrik plastik. Apa yang terjadi? Saya tidak utang bank. Tanpa utang bank. Di pabrik berdiri tanpa utang bank. Berjuang. Nah, dan apa yang terjadi? Di situ saudara, saya bekerja. Dan saya berpikir, karena dalam pelayanan pelepasan, proyek thank you. Dan apa yang terjadi? Ada suara Tuhan yang pernah saya dengar waktu itu. Jutaan manusia akan mendengar khotbahmu. Dan 3 benua akan kau injakkan kakimu. Dan kau akan dikenal dari keempat penjuru mata angin di Indonesia. Wah, ini mustahil lah, tidak mungkin lah gitu. Karena apa? Jutaan. Mencari 100 orang aja susah. Ya udahlah. Penting saya jalani aja hidup ini. Penting saya melayani Tuhan, jalanin aja udah. Penting saya kerja, cuan ciak caw gitu aja udah. Tidak usah mikir macam-macam udah. Apa yang terjadi? Pak Gilbert ngajak pelayanan, udah Daud pelayanan ya? Ya udah pelayanan aja udah. Suatu kali, saya masih ingat ada dalam hidup kita, bagi kita itu tidak baik dan jelek. Tapi bagi Tuhan, itu yang terbaik. Karena apa yang tidak kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Nah, apa yang terjadi? Saya masih ingat saudara, suatu kali saya dijebak. Makanya pengalaman ini betul-betul baik bagi saya. Saya diminta untuk doain seorang suhu yang punya kekuatan listrik, bisa nyetrum-nyetrum gitu dah. Gitu. Nah, suatu kali saya pelayanan ke Cirebon dulu, ketemu tukang sulap. Tukang sulapnya ini mau ngerjain saya. Tapi saya tahu ini pakai trik ini. Kok Daud bisa bedain antara trik dan magic asli? Oke, langsung dia ngomong sama saya. Tapi Pak Daud belum tahu toh teknologi yang terbaru. Apa itu? Penghantar listrik. Apa itu? Taruh sini, dan sini. Coba Pak Daud pegang tangan saya. Setrum dalam. Nanti Pak Daud lihat kalau doain orang roboh. Roboh. Ini dukun-dukun banyak yang pesan ke saya. Bilang gitu deh. Oh gitu, iya. Penghantar listrik. Wah, tidak boleh seperti itu. Tidak boleh ngerjain orang. Itu tipu-tipu. Ini kan hanya trik aja Pak Daud. Tunjuk, saya tanya, apa kelemahannya? Penting kelemahannya, betul? Ingat, Pak Daud pakai kaos kaki yang tebel atau pakai sepatu intinya karet untuk penghambatnya tidak langsung gaya gravitasi, tidak langsung ke tanah, ke bumi. Oh, selama Pak Daud pakai alas kaki, ada penghambat listriknya ini aman. Oh, coba sekarang Pak Daud pakai sandal.
Saya setrum ya. Enggak apa-apa. Oh, ini tahu alat ini. Setelah itu, saya kan diminta untuk melayani seorang suhu yang punya kekuatan listrik macam-macam. Pikiran saya itu satu, alat itu saudara. Alat itu. Iman si iman, tapi jangan konyol, goblok, betul enggak? Saya diminta doa. Saya tahu suhunya katanya macam-macam. Saya langsung pakai kaos kaki double 2. Saya double ada. Oh, double. Wah, langsung tahu. Suhunya ini mau nyetrum saya. Dus, enggak bisa. Kaos kaki. Ya setrum macam-macam, enggak bisa. Kaos kaki. Saya ngomong sama suhu ini. Om, kita sama-sama tahu alatnya, Om. Alatnya tahu. Waktu itu impor dari Amerika, saya tahu. Kotak segini taruh sini. Pegang gini langsung setrum. Itu kalau tusuk jarum gini-gini, dipegang gini langsung ngalir semua. Tusuk jarum gini, plek-plek, nggak setrum gini aja. Tek, nyetrum semua. Oh, gitu ya? Iya. Langsung. Saya pulang. Waktu saya pulang, saya masih ingat itu. Saya pulang, saudara. Menantunya datang. Padahal ini mertua saya mau bertobat. Pak Daud diminta untuk doa, dia mau bertobat. Datang enggak saudara? Wah, suhunya mau bertobat. Saya datang ke tempatnya dia. Begitu masuk, dikepung 40 orang. Saudara. Karena dia tahu sebelum saya bertobat, saya bertarung melawan 20 orang menang. Dilipetin 2 atau saudara? 40. Bayangin sekecil saya ngadepin 40 orang ya dah. Nah waktu itu kepung. Nah waktu dikepung, wah selesai. Langsung saya gini, wah ini dikepung udah bisa kemana-mana nih saya. Langsung suhunya sama anaknya, wah macam-macam. Saya ngaku ngomong, saya ini dekat dengan SBY, begini. Dia enggak tahu kalau saya dulu bagian pengamanan presiden. Saya diam aja saudara. Oke, saya diam aja. Udah, saya diam aja. Enggak mau ribut. Karena kalau kita bagian khusus kan enggak boleh bongkar rahasia. Diam aja deh. Diam aja. Udah, gini. San menantunya yang ngakunya hamba Tuhan udah. Tunjukkan gini. Ini Anda tanda tangan aja. Supaya kasus ini selesai. Ya udahlah daripada ribut. Hanya masalah tumpang tangan aja. Saya tanda tangan. Langsung kertas yang tanda tangan itu diganti isinya semua. Isinya, wah saya ini penipu, ngapusi, bohong, gitu saudara. Disebarkan yang ngakunya pendeta ini. Di mana-mana. Dalam hati saya, selesai sudah pelayanan. Nah gitu saudara. Dalam hidup saya satu konsep. Kalau Tuhan percaya saya khotbah, saya khotbah. Tidak dipercayain berarti berhentian gitu saudara. Ya sudahlah. Ada penawaran. Waktu itu gubernurnya Khairul Rasyid. Gubernur akademi polisinya. Wakil gubernurnya Bagus Eko Danto. Waktu itu saudara, saya ditelepon. Padahal Anda diminta untuk pengarahan di Akademi Kepolisian Semarang. Untuk apa? Untuk bidang khusus penyidikan untuk melumpuhkan ilmu hitam. Nah, daripada tidak ada kerjaan, di situ aja lah gitu. Di situ saya datang memberi pengarahan di Akademi Polisi. Saya lihat taruna-taruni, polisi-polisi perwira-perwira, ada yang non-job, ada yang job, macam-macam saudara. Ada polisi stres juga saudara. Ada yang stres, ya saya layani. Dia stres, saya ikut stres juga saudara. Nah, langsung saya ngomong, ini udah. Polisi yang stres ini saya bimbing, saya gini. Nah, saya didik mereka. Ini 200 orang, perwira-perwira semua saudara. Perwira sama calon perwira. Taruna-taruni kan calon perwira. Situ juga ada perwiranya juga. Saya langsung ada satu orang yang dampingi saya itu pangkatnya itu Ibda, Inspektur 2. Dampingi saya untuk waktu ngajar. Nah, apa yang terjadi? Hal itu udah selesai dah. Saya pelayanan keliling-keliling. Enggak taunya apa yang menurut saya itu jelek waktu itu yang terbaik dalam hidup saya. Dan suatu kali saya KKR di satu tempat. Kan KKR ada izin dari Kapolres, izin dari Polres tempat.
Waktu itu saudara, tiba-tiba datang Kapolres, datang, blok, ngasih izinnya. Pendetanya bingung, ini Kapolres datang ngasih izinnya itu. Langsung Kapolres ketemu saya, siap menghadap, NRP sekian-sekian. Komandan, instruktur. Loh, Pak Daud masih ingat saya enggak? Siapa kamu? Saya dulu yang diajar Bapak. Dan ilmunya Bapak sampai sekarang tetap menjadi panduan dalam tugas saya. Oh, hampir setiap kali saya di daerah-daerah, di berbagai tempat, ketemu mereka yang pernah saya didik, saudara. Di situ saya lihat, apa yang terjelek diubah Tuhan jadi yang terbaik. Oh cukup ya, ya. Berganti baju deh. Jadi biar bersih. Udah nah. Tak apa lah kau dulu nah. Ya sabar gue. Nah papa. Masa blok sih pojok piring nona. Baju dan. Dede enggak mau sama papa. Terus Dede sama siapa? Sama mama. Gimana dulu mama? Mana nanya ciumnya? Papa, itu apa? Aduh sih papiring nomor enok. Kan kesela.